Puji Tuhan, kita memasuki Kristus sebagai gembala kita yang diperlihatkan dalam Mazmur pasal 23. Ya, kita perlu melihat dulu posisi Mazmur pasal 23 agar kita bisa mengenal penggembalaan Kristus secara lebih dalam dan tinggi. Jadi posisi Mazmur 23 itu berada di dalam satu kelompok Mazmur yang terdiri dari 3 pasal. Pasal 22, 23, dan 24. Ini merupakan satu kelompok, yaitu satu kelompok Mazmur yang mewahyukan Kristus dalam ketersalibannya, kebangkitannya yang menghasilkan gereja. Kemudian barulah masuk ke pasal 23 penggembalaannya, dan masuk ke pasal 24 sampai dia meraja di zaman yang akan datang. Jadi ternyata di dalam kitab Mazmur ini terwahyu mengenai gereja. Oh Tuhan Yesus. Nah, pasal 22, ya, pasal pertama dalam kelompok ini, ayat 2 sampai 22, ya. Itu memberikan rincian tentang penderitaan kematiannya. Nah, setelah kematiannya ini dirinci, baru ya ayat 23a, di sana dikatakan ayat 23a pasal 22, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Ya, inilah wahyu dalam pasal 22. Kematiannya menghasilkan atau melahirkan saudara-saudaranya. Ini Tuhan ucapkan ketika dia bangkit. Ya, kepada Maria Tuhan Yesus berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku. Jadi ini mewahyukan kebangkitannya yang menghasilkan saudara-saudara Tuhan. Dalam ayat 23b-nya pasal 22 dikatakan, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya, jemaah di sini adalah saudara-saudaranya tadi, ya, yaitu gereja. Nah, ini penting untuk kita dapat menikmati kebenaran tentang Kristus sebagai gembala secara lebih dalam dan lebih tinggi yang terwahyukan dalam Mazmur pasal 23. Ada gereja di sini. Ya. Ya, pasal 22 mewahyukan kematiannya, kebangkitannya, dan gereja dihasilkan. Nah, ini yang melatar belakangi pasal 23, ayat yang sangat terkenal itu, ya. Banyak lagu-lagu rohaninya tentang bagaimana dia membaringkan kita di padang rumput dan air yang tenang. Nah, saudara-saudari, karena pasal 22
itu adalah tentang kematian, kebangkitan yang menghasilkan gereja, maka jikalau Anda dan saya beserta semua kaum beriman ingin mengalami penggembalaan Tuhan dalam pasal 23 kitab Mazmur, syaratnya adalah kita harus ada dalam gereja. Semua kaum beriman, orang Kristen yang ada di dalam perpecahan, mereka bisa saja menyanyikan Mazmur 23. Tetapi sulit untuk mengalaminya. Karena penggembalaan Tuhan dalam Mazmur 23 adalah penggembalaannya bagi domba-dombanya yang ada di dalam kawanan domba. Yang di dalam kisah para rasul tuh kawanan domba itu adalah gereja. Petrus juga menyebut demikian. Jadi syarat untuk mengalami penggembalaan Kristus dalam Mazmur pasal 23, ya, seseorang harus berada di dalam gereja. Tidak boleh ada di dalam perpecahan. Oh Tuhan Yesus, inilah ya yang bisa kita lihat dalam penggembalaan Kristus di pasal 23 kitab Mazmur. Dan ada satu kebenaran juga bahwa Allah menjadi gembala itu setelah kematian dan kebangkitannya. Tanpa kematian dan kebangkitannya, Allah hanyalah menjadi Allah. Allah yang tidak dapat dihampiri, Allah yang tidak dapat dilihat. Keluaran 33:20 mengatakan tidak ada seseorang yang bisa bertahan jika dia memandang Allah. Tidak ada seorang pun bisa tetap hidup jikalau dia memandang Allah. Tetapi haleluya, Allah telah melewati Mazmur pasal 22. Kematian, kebangkitan, sehingga di dalam Mazmur pasal 23 dia menjadi gembala. Gembala itu begitu dekat dengan domba. Bahkan dia bukan sekedar gembala, tetapi gembala yang memiliki sifat insani. Tanpa memiliki sifat insani melalui inkarnasinya, kematian, kebangkitan yang tetap membawa keinsanian, dia tidak bisa menjadi gembala. Oh, tanpa pelajaran hayat kita tidak bisa melihat kebenaran yang dalam ini tentang Mazmur pasal 23 yang sangat terkenal ini. Kemudian kebenaran yang bisa kita lihat juga di dalam satu kelompok Mazmur ini, ya, bahwa gembala kita dalam Mazmur pasal 23 itu adalah gembala yang telah menjadi roh. Nah, dulu saya nggak pernah bisa melihat ketika menyanyikan, oh dia adalah gembalaku, dia membaringkan aku di padang rumput dan air yang tenang. Wah, paling senang saya dulu menyanyikan kidung itu. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa gembala kita itu adalah gembala yang telah melewati proses kematian, kebangkitan, dan menjadi roh. Gembala kita ini adalah gembala yang telah menjadi roh. Apa artinya?
artinya adalah gembala kita adalah gembala di batin kita. Saudara-saudari, di batin Anda ada seorang gembala. Anda harus digembalakan oleh roh di dalam roh Anda. Pernah enggak kita menyadari bahwa gembala dalam Mazmur pasal 23 ada di dalam roh Anda? Dan cara untuk digembalakan oleh Dia adalah tinggal di dalam roh. Rumput itu ada di dalam rohmu. Air yang tenang itu ada di dalam rohmu. Kenapa? Karena gembala dalam Mazmur pasal 23 telah melewati kematian dan kebangkitan di dalam pasal 22. Dan hari ini Dia mengembalakan kita sebagai roh di dalam rohmu. Dan roh ini adalah roh yang insani. Ya, Dia memang Allah yang ilahi, tetapi Dia adalah insani. Keinsanian yang dipenuhi dengan atribut-atribut ilahi. Wah, kalau tanpa pelajaran hayat, kita tidak bisa melihat semua ini, saudara-saudari. Sungguh bersyukur jikalau kita punya kesempatan bisa menuntut pelajaran hayat. Ya, poin yang sangat berkesan bagi saya adalah semua kenikmatan dalam 5 tahap penggembalaan Tuhan di Mazmur 23 hanya dapat Anda alami jikalau Anda tinggal di dalam gereja lokal. Karena hanya gereja lokal lah yang diakui oleh Allah sebagai gereja. Gereja yang dihasilkan di dalam Mazmur pasal 22. Setelah itu muncullah gembala dalam Mazmur pasal 23. Artinya gembala ini ada dalam gereja. Hanya ada 2 aspek gereja. Gereja yang universal, tetapi tanpa pelaksanaannya, gereja yang universal tidak dapat dinikmati. Pelaksanaan gereja yang universal adalah gereja lokal, bukan denominasi. Anda harus ada di dalam gereja lokal jikalau Anda ingin menikmati 5 tahap penggembalaan Tuhan yang diwahyukan dalam Mazmur pasal 23. Haleluya. Dulu ketika saya menyanyikan kidung-kidung Mazmur pasal 23 ini, saya tidak memahami bahwa ada 5 tahapan di sini. Tuhan Yesus menggembalakan kita dalam 5 tahap ini. Pertama, tahap awal. Ini adalah tahap kenikmatan. Ya, kenikmatan di padang rumput. Ya, di padang rumput itu tidak ada masalah. Airnya tenang. Ini adalah tahap kenikmatan bagi bayi-bayi. Saudara-saudari ada di sini atau sudah melewatinya? Kalau saudara-saudari sudah melewati tahap ini, maka Anda harus menggembalakan bayi-bayi. Ya, menggembalakan itu bukan sekedar mengunjungi orang, ngobrol ke sana kemari, pulang, bukan.
tetapi membawa mereka makan, membawa mereka membaca, dan melatih roh mereka berdoa. Selain makan, harus juga melatih roh, menjamah roh, air yang tenang. Baik rumput maupun air yang tenang, dia adalah Kristus. Kalau Anda makan, tetapi nggak ada air minum, kurang nikmat. Ya, bisa-bisa ya makan aja tanpa minum, ya malah jadi nggak nyaman ya. Harus ada makanan, harus ada minuman. Harus ada pembicaraan firman, harus juga ada melatih roh, menyeru nama Tuhan. Melatih roh, bayi-bayi dalam gereja. Inilah tahap pertama. Kalau menurut bukunya saudara Watchmeni yang berjudul Duduk, Berjalan, Berdiri, maka tahap di padang rumput dan di air yang tenang ini adalah tahap duduk. Ya. Jangan disuruh kerja. Ya, jangan disuruh kerja. Orang-orang yang baru diselamatkan tuh jangan disuruh kerja. Ya, jangan jadi atasan mereka. Ya, menyuruh-nyuruh bekerja melayani. Ini tahapan duduk. Suruh saja mereka duduk di meja makan. Makan saja. Ya. Nah, tahap kedua baru tahap berjalan. Ya. Duduk dulu, berjalan, nanti akhirnya berdiri. Nah, tahap kedua itu tahap berjalan di jalan yang benar. Ya, ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, atau boleh juga kita katakan di jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran di sini tuh sebetulnya adil benar ya. Ini tahap menjadi adil benar. Kalau tahap awal tadi, tahap bayi-bayi, itu nggak perlu dulu kita menuntut adil benar. Karena tahap ini mereka hanya suruh bebas makan di padang rumput. Ya, bahkan kalau anak-anak domba itu makan sambil berguling-guling, bebas. Kalau di pelajaran hayat itu makan tanpa kesopanan, nggak masalah. Yang penting makan, nggak perlu sopan di meja makan, nggak masalah. Kadang-kadang sikap mereka masih bikin kita pusing, bikin kita jadi malas merawat bayi-bayi. Nggak apa-apa. Tetapi di tahap kedua Tuhan akan mulai mengajar untuk menjadi adil benar. Ini bukan sekedar tahap kenikmatan. Ini mulai tahap pendisiplinan, yaitu tahap berjalan di jalan yang benar. Sebetulnya saudara-saudari, tahap kedua ini adalah tahap di mana kita masuk ke dalam pemulihan Tuhan ini. Jadi jikalau Anda merasa bangga bisa masuk ke dalam pemulihan Tuhan, melihat banyak kebenaran, jangan gembira ya. Ini baru tahap kedua, saudara-saudari. Di mana pertama-tama kita melihat jalan yang benar, saudara-saudari. Ya, tetapi melihat jalan yang benar dan berjalan di dalam jalan yang benar itu adalah dua hal. Pertama-tama memang harus melihat dulu secara kebenarannya, doktrinalnya, kemudian melatih roh,
berjalan di jalan kebenaran. Kalau Anda hanya baru memahami kebenaran, tetapi tidak berlatih untuk berjalan di dalam roh, yaitu di dalam kebenaran, ya sebetulnya Anda belum masuk pemulihan Tuhan. Karena di pemulihan Tuhan itu adalah tahapnya sudah tahap berjalan di jalan kebenaran. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan di sini itu sebetulnya mengandung arti memulihkan. Inilah pemulihan Tuhan. Ya, di dalam pemulihan Tuhan Anda segar enggak? Kalau Anda usang, tidak segar, ya berarti ya Anda sama saja dengan orang-orang yang ada di dalam agama yang usang. Ya, kita harus selalu segar. Dia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan juga bisa berarti mentransformasi, mengubah. Itulah mengapa kita harus tetap segar, agar kita ditransformasi. Ya. Kemudian di tahap ini dia menuntun kita oleh karena namanya. Apakah namanya? Namanya menunjukkan pribadinya, personanya. Dan pribadi Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Artinya, ia menuntun kita oleh karena namanya, artinya dia menuntun kita berjalan di dalam roh. Karena namanya adalah personanya. Dan personanya adalah roh. Oleh karena namanya berarti kita hidup oleh roh. Inilah penggembalaan yang Tuhan kerjakan di tahap kedua. Dan perkara-perkara yang barusan saya sampaikan itu hanya ada di pemulihan Tuhan. Di mana kita dilatih makan Kristus, minum Kristus, kembali ke dalam roh. Ungkapan-ungkapan ini hanya ada di dalam pemulihan Tuhan. Orang-orang di kekristenan aneh kalau disuruh makan Kristus, disuruh minum Kristus, mereka akan asing, ya. Atau disuruh kembalilah ke dalam roh, nggak ngerti mereka. Karena roh itu menurut mereka ya hanyalah Roh Kudus, bukan roh kita. Tetapi penggembalaan Tuhan di sini terjadi di dalam roh kita. Inilah penggembalaan yang mentransformasi jiwa, ya, sehingga jiwa kita menjadi tepat, jiwa kita menjadi seimbang di dalam pikiran, emosi, dan tekad kita. Akhirnya kita menjadi benar, ya, berjalan di jalan yang benar. Ini adalah menjadi benar. Menjadi benar tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi ketat, ya. Menjadi benar bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Bahkan menjadi benar dalam segala perkara. Menjadi benar juga dalam segala sikap kita terhadap benda-benda materi. Inilah tahap kedua, saudara-saudari. Di tahap kedua ini juga saya merasakan, kita semua masih belum lolos, saudara-saudari. Tetapi bersyukur kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Masih sangat banyak orang-orang yang diam bertahan di tahap pertama, tahap bayi-bayi. Kita bersyukur dibawa masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Jikalau kita tetap terus menikmati Dia, ya, berlatih, melatih roh kita, dituntun di dalam roh
tahap kedua, maka kita akan masuk tahap ketiga. Tahap ketiga ini juga adalah tahap berjalan. Ya, masih belum masuk tahap berdiri, tetapi tahap berjalan. Hanya di tahap ketiga ini bukan berjalan di jalan kebenaran, melainkan sudah masuk lebih dalam ke jalan di lembah kekelaman. Ya. Kita dibawa masuk lebih dalam, masuk ke dalam jalan lembah kekelaman. Ini bisa diterjemahkan juga lembah bayang-bayang kematian. Ya. Awalnya kita berjalan di jalan kebenaran, kita mengenal banyak kebenaran, kita melatih roh kita, akhirnya kita dibawa masuk ke dalam jalan di lembah kematian, lembah maut. Ya, mulai ada banyak masalah, mulai banyak penderitaan hidup, seperti mau mati rasanya. Tetapi ajaib, sungguh ajaib. Di lembah-lembah yang begitu menakutkan menurut orang-orang di sekitar kita. Oh, kita bisa berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Oh, orang-orang yang melatih roh itu merasakan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala di dalam roh kita. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya tinggal di dalam roh pasti takut bahaya. Pasti banyak mengeluh. Pasti khawatir hidupnya. Karena gembala kita adalah gembala di dalam roh kita. Itulah kenapa di tengah-tengah pemulihan tidak ada satu orang gembala sidang, itu nggak ada. Karena satu gembala kita tuh adalah di dalam roh kita. Dan kita semua adalah gembala-gembala kecil yang menggembalakan bayi-bayi. Ya, tetapi di kekristenan ada satu orang gembala. Ya, gembala sidang. Jemaatnya berkata, dialah gembala sidang saya. Kasihan sekali, padahal gembala mereka ada di dalam roh, saudara-saudari. Itulah sebabnya banyak orang khawatir, takut, tidak bisa bertumbuh, karena gembalanya bukan gembala yang di dalam roh. Karena mereka tidak dilatih tinggal di dalam roh, tidak juga paham apa itu roh. Roh yang dimaksud adalah roh kita, tempat gembala itu tinggal. Sehingga kita bisa berkata, aku tidak takut bahaya, walaupun jalan begitu gelap gulita, begitu menakutkan, aku tidak takut bahaya, sebab gembalaku besertaku. Orang-orang yang tahu caranya kembali ke dalam roh, akan merasakan penyertaan Sang Gembala, penghiburan Sang Gembala, pertolongan Sang Gembala. Pertolongannya itu memberi kita kekuatan, menopang kita, sehingga kita tidak takut bahaya. Ya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada adalah untuk melindungi. Tongkat adalah seperti seorang pelatih. Melatih, kadang-kadang memukul dengan tongkat itu. Memimpin dengan tongkat itu. Walaupun kita dipukul, kita didisiplin oleh tongkat itu. Tetapi gada itu menjadi perlindungan kita. Sehingga apa, walaupun gada dan tongkat itu kadang-kadang menyakitkan, tetapi aneh, ayat keempat ini mengatakan
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudari, pendisiplinan Tuhan melalui tongkatnya itu adalah suatu penghiburan. Oh, pasti banyak saudara-saudari yang mengalami ini. Di tengah-tengah penghiburan, maksud saya di tengah-tengah pendisiplinan, lembah maut, kita tidak takut bahaya, malahan kita terhibur. Tetapi saudara-saudari, kita harus setia, tidak memberontak, tetap tinggal, beristirahat di lembah maut. Lihat, kalau Anda seksama membaca ayat keempat ini, sebetulnya di lembah maut tuh kita beristirahat. Kita menikmati perhentian di lembah maut ini. Ketika kita terus sedemikian, maka itu akan memperpendek masanya, waktunya kita tinggal di lembah maut. Banyak orang yang nggak lolos-lolos karena dia memberontak, tidak setia, tetap beristirahat, menikmati Kristus dalam perhentian di lembah maut, sehingga masanya tinggal di sana tuh lama gitu. Akhirnya ya bahaya ya, dia tidak akan matang di zaman ini. Tetapi kita yang setia terus menikmati Tuhan, walaupun ada di lembah maut, kita akan dibawa masuk ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah tahap kenikmatan, ya. Tetapi kenikmatan yang lebih tinggi. Nah, jadi tahap keempat ini membawa kembali kita ke tahap kenikmatan, tetapi kenikmatan yang sudah lebih dalam dan lebih tinggi. Di tahap ketiga, di lembah kematian, alamiah kita dibunuh, ego kita dibunuh di lembah kematian itu. Daging kita mayoritas juga dibunuh ya oleh tahap lembah kematian itu. Sehingga kita dibawa masuk ke tahap keempat, di mana alamiah kita, ego kita, daging kita telah terkikis secara memadai, sehingga kita bisa dipakai Tuhan di tahap keempat, yaitu tahap berdiri. Ya, saya katakan tahap berdiri itu mengutip judul buku Watchmeni, duduk, berjalan, berdiri. Memang ini peperangan, tetapi peperangan ini peperangan yang berdiri, ya, bukan peperangan yang maju untuk merebut. Kita cukup berdiri di posisi kemenangan, karena kita sudah menang. Orang-orang yang sudah menang, tugasnya itu hanya bertahan gitu di dalam kemenangan. Tetap berdiri, jangan sampai jatuh. Jadi walaupun ini adalah peperangan, ya, ada lawan ya di ayat yang kelima itu. Ya. Ada lawan perang, ada musuh di peperangan, tetapi ya kita sudah menang gitu. Itulah sebabnya dalam peperangan ada meja pesta. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Luar biasa ya. Lagi perang, tapi kok makan di meja makan. Ini perang apa? Kalau secara alamiah, masa perang kok duduk di meja makan? Bisa-bisa ditombak dari belakang. Oh tidak, saudara-saudari. Justru inilah cara kita tetap bertahan. Yaitu tetap makan, bahkan makan yang jauh lebih limpah,
jauh lebih banyak dari sekedar rumput dan air yang tenang. Ini sudah meja yang penuh dengan hidangan yang lengkap. Ini bukan sekedar rumput atau air yang tenang, ini pesta. Kalau makanan yang ada di pesta itu kan walah, luar biasa, saudara-saudari. Jadi di hadapan lawan kita, kalau Anda ingin tetap berdiri, tetaplah makan yang banyak, karena kita sudah menang. Kalau Anda tidak makan di meja makan, Anda jatuh. Anda tidak bisa tetap berdiri. Itulah maksudnya Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Kita sudah menang melawan musuh. Kita hanya perlu bertahan, berdiri. Untuk itu kita perlu kekuatan yang berasal dari makanan. Ya. Nah, setelah kita melewati 4 tahap ini, saudara-saudari, sekali lagi diingatkan di tahap keempat ini tentang tubuh Kristus. Ya, kita nggak bisa lepas dari tubuh Kristus, tidak bisa lepas dari gereja. Jikalau ingin mengalami penggembalaan Tuhan di dalam tahapan-tahapan ini. Ya, dikatakan ayat yang kelima, Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku. Kepala di sini adalah Kristus, kita adalah tubuhnya. Minyak itu minyak urapan dari kepala Harun yang ke janggut dan ke jubahnya. Jikalau kita ingin mengalami penggembalaan di sini, kita harus ada di dalam tubuh. Karena minyak itu mengurapi seluruh tubuh. Jikalau kita sedemikian menjadi orang-orang yang menang, melewati tahap pertama, tahap kedua, sampai tahap keempat, kita akan dibawa masuk kembali ke dalam kenikmatan di tahap yang kelima. Jadi tahap pertama itu tahap kenikmatan bayi-bayi. Ya, tahap keempat itu tahap kenikmatan di tahap yang lebih tinggi. Tetapi kenikmatan di tahap yang kelima itu adalah kenikmatan seumur hidup. Betul-betul telah stabil. Betul-betul kita tetap tinggal di sana. Tidak keluar lagi dari sana. Ya, kadang-kadang memang bisa saja terpengaruh, terpancing keluar, tetapi hanya dalam waktu singkat kembali. Ini benar-benar adalah orang-orang yang sudah memasuki tahap kenikmatan seumur hidup. Tidak lagi ditarik keluar, berlama-lama di luar. Ketika musuh berhasil memancing keluar, dia segera sadar dalam waktu hanya beberapa detik kembali ke dalam roh. Oh, saudara-saudari, kita semua seringkali masih tetap betah di luar roh, tetap berada di luar, tidak segera kembali. Kenikmatan kita belum stabil. Kita belum memasuki kenikmatan seumur hidup. Tidak keluar lagi dari sana. Ya. Nah, saudara-saudari, di dalam pelajaran hayat kitab Mazmur, saudara kita mengatakan bahwa orang-orang yang sudah memasuki tahap kelima itu tetap mengalami semua tahap. Tetap mengalami semua tahap, namun dalam waktu yang tidak berurutan. Ya.
Kalau dalam pengalaman kita bisa memahami bahwa peristiwa di dalam semua tahap, termasuk peristiwa di lembah kematian, peperangan, itu semua tetap terjadi. Hanya apapun situasinya, entah itu buruk, entah itu baik di padang rumput dan air yang tenang, ataupun peristiwa-peristiwa yang buruk di lembah maut atau di peperangan, tidak ada bedanya gitu bagi orang-orang yang sudah memasuki tahap kelima. Mereka tetap memiliki kenikmatan seumur hidup. Kenikmatan mereka itu sudah stabil, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan sebelum kami meninggal dunia atau sebelum Tuhan datang. Biarlah kami boleh masuk ke dalam tahap kelima ini, di bumi yang rusak ini, di bumi yang kacau ini. Kami tetap menikmati-Mu seumur hidup. Ya, itulah makna kata seumur hidup. Dan makna kata seumur hidup di aspek yang lain adalah mulai dari saat itu, di mana orang itu memasuki tahap kelima, dia nggak akan keluar lagi dari sana. Di zaman gereja, di zaman kerajaan 1000 tahun sampai zaman Yerusalem baru. Tetapi orang-orang yang tidak matang, mungkin dia akan mengalami masa-masa lembah kematian itu di zaman pendisiplinan. Di zaman pendisiplinan itulah lembah-lembah kematian di tahap berikutnya. Saudara-saudari, biarlah kita lewati lembah kematian di zaman hari ini. Tetap setia. Jangan lama-lama di sana. Akhirnya kita memasuki peperangan dan memasuki tahap kelima, kenikmatan seumur hidup. Kita tidak keluar lagi dari rumah Allah. Di dalam kerajaan 1000 tahun, kita diizinkan tetap tinggal di rumah Allah. Sementara 5 gadis bodoh itu tertinggal di luar pintu. Oh Tuhan Yesus, inilah saudara-saudari kenikmatan saya tentang Kristus sebagai gembala yang kita nikmati di hari kedua dan hari ketiga. Dalam Mazmur pasal 23, ayat-ayat yang sangat terkenal di seluruh kekristenan. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan kita dibawa masuk ke dalam makna yang dalam dan tinggi mengenai penggembalaan Tuhan di Mazmur pasal 23. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang saudara-saudari silahkan berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Mari manfaatkan waktu, masih cukup beberapa orang berbagi nikmat. Silahkan. Puji Tuhan, terima kasih Amen. untuk terang ya, yang ditambahkan menjadi jelas gitu ya, bahwa Mazmur 23 ini sungguh sangat indah ya sebetulnya, memberikan satu terang gitu ya di dalam perjalanan kerohanian saya. Memang dulu ya lagu ini kan kita cuma nyanyiin aja ya, versinya banyak, tapi ya cuman menikmati sebagai Tuhan Gembala, tapi nggak terlalu dalam. Di sini saya bersyukur ya, penjelasan yang sangat terang, dalam gitu, dan
menyeluruh gitu ya, dari permulaan sampai akhir kita bisa menikmati Tuhan seumur hidup kita. Tapi sebelum itu proses-proses yang kita jalani, kita harus lalui, itu membuat saat terjadi atau saat kita mengalami itu kita sudah mempunyai suatu pedoman, satu terang bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap ada. Tuhan memberikan hidangan di depan musuh-musuh kita. Ada pembelaan Tuhan. Jadi itu merupakan suatu penghiburan di tengah-tengah perjalanan hidup yang saat kita sedang mengalami mungkin suatu kesusahan, penderitaan, atau apapun. Saya sungguh sangat diterangi dan juga ulang-ulang, harus mengulang-ulang sungguh supaya dapat meresapi tahap-tahap yang diajarkan dalam Mazmur 23 ini. Terima kasih Pak Saudara Deki, sungguh sangat menerangi saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga kembali mendapatkan terang ya di Mazmur 23 ini yang tadi saudara juga sudah menguraikan ya. Memang kita perlu mengalami penggembalaan Kristus ya, proses demi proses ya, sampai kita bisa berjalan, dan itu pun semakin dibawa maju ya. Tadi saya terjemahnya itu dibawa di dalam lembah maut ya, dalam bayang-bayang maut, tetapi tidak takut ya, karena Kristus bersama kita ya. Kalau di FKKP ini ada hadirat Kristus ya, ada hadirat Tuhan ya. Nah ini kita tidak takut dalam bayang-bayang maut. Kita perlu di tahap ini juga menikmati hadirnya Kristus ya, di dalam roh kita, kembali berpaling ke dalam roh ya, lalu kembali dibawa maju lagi, disediakan makanannya, berpesta ya, di depan seteru-seteru kita. Nah ini sungguh juga satu perkara yang tadi saya nikmati ya, di satu sisi berperang, bertempur, tapi satu sisi berpesta, menikmati Kristus ya. Nah ini juga kita perlu mengalami yang sedemikian ya, lalu kembali maju ya, dibawa maju lagi, juga menikmati Kristus sepanjang masa sehingga tidak keluar lagi. Nah tahap demi tahap, proses demi proses yang kita lewati ini, kita boleh mengalami penggembalaan Kristus yang sedemikian. Sungguh ini juga menerangi saya pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sudah mau menyambut. Amin. Puji Tuhan, silakan. Dari penjelasan Saudara Diki sangat menyentuh hati saya, pikiran saya juga ya, bahwa bukan sesederhana yang dulu saya bayangkan, tapi penggembalaan Kristus itu membawa kita supaya kita ini hanya bergantung pada Dia. Kenikmatan kita sesungguhnya sampai pada di kerajaan 1000 tahun sampai hanya Tuhan saja. Itu yang menyamar saya. Kiranya saya boleh terus terbuka, terus banyak makan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. 2 orang lagi atau 3, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya. Puji Tuhan. Puji
Saudara ya, mungkin dulu Mazmur 23 ini menjadi lagu favorit bagi kita ya, orang Kristen pasti tahu lagu ini sangat menyenangkan, tetapi mungkin dulu kita tidak mengalami secara dalam, secara realitas dari ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan ini ya saudara ya. Kita juga ada satu kidung ya di dalam pemulihan ya, berduyun masuk kerajaan tapi salib tak pikul, pahala banyak yang damba tapi dunia tak tolak. Ya ada satu lagu kidung lagi yang di dalam diri ini juga ada mengatakan bahwa hanya bernyanyi tetapi tidak berjaga-jaga. Saudara ya, ini tidak ada maknanya. Tapi ketika kita mendapatkan terangnya di dalam kebenaran firman Tuhan, ini akan memiliki makna di dalam kita, khususnya di dalam transformasi kita ya saudara ya. Ketika kita tinggal di dalam perawatan yang tepat melalui menikmati Tuhan sebagai air hayat, juga sebagai makanan rohani kita, padang rumput yang hijau, kita akan berbaring saudara ya, menikmati perhentian. Perawatan itu ya adalah perawatan roh saudara di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, roh ini mengandung unsur keinsanian Tuhan dan keilahian Tuhan saudara di dalam kita melalui kebangkitannya. Oh Tuhan Yesus, penggembala kita ini adalah gembala yang sudah menempuh kehidupan insani, kematian, kebangkitan, dan kenaikan saudara yang menjadi roh pemberi hayat di dalam kita. Sehingga di Mazmur 22 kita disebut saudara-saudara di dalam kebangkitannya. Dan dari ini maknanya sangat dalam di dalam kita, kepada kita saudara, bahwa hari ini ya gembala itu menyertai roh kita saudara, memimpin kita Tuhan Yesus kepada kehendak Allah ya, supaya kita bisa menempuh hidup yang adil dan benar, bahkan kita bisa berperang bagi Allah ya. Tuhan Yesus ya, ini suatu saudara, berkat yang sangat besar yang kita terima hari ini. Ketika kita mendapatkan perawatan Tuhan ya, Dia melatih kita saudara ya. Tuhan Yesus, dalam lembah kekelaman pun Dia menyertai kita, membawa kita bangkit ya di tengah situasi sulit kita. Karena Dia sudah menempuh jalan yang sedemikian ya dalam lembah kekelaman, tetapi Dia menang, Dia bangkit ya, dan membawa kita semuanya di dalam kemenangannya, di dalam kebangkitannya. Ketika kita terus-menerus tinggal menikmati Dia di dalam roh kita, saudara ya, bahkan kita bisa hari ini bagi kerajaan Allah, berperang melawan musuhnya, mendatangkan kerajaannya. Ini suatu perkara latihan saudara ya. Setiap hari kita perlu berpaling ke dalam roh untuk menikmati rawatannya, sehingga kita bisa menikmati perhentian, berbaring di padang rumput yang hijau. Bahkan kita bisa berpesta ketika kita menghadapi musuh Allah ya. Ketika kita makan, minum Tuhan ya, kita ada kekuatannya sehingga kita bisa mengalahkan ya musuh Allah. Hari ini kita dibangkitkan menjadi para pemenangnya bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mendatangkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik, mari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami cinta padamu. Engkaulah gembala kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, menggembalakan kami dalam 5 tahap ini. Dan Engkau menggembalakan kami itu dari dalam roh kami. Amin. Untuk itu Tuhan, tolong kami setia melatih roh kami. Amin. Selalu kembali ke dalam roh Tuhan. Ketika kami tertarik keluar, Tuhan, kami harus tetap tinggal di dalam diri-Mu, di dalam roh kami. Di sanalah kami akan mengalami penggembalaanmu tahap demi tahap. Tuhan, biarlah penggembalaanmu kami nikmati secara menyeluruh ketika kami masih ada di bumi ini. Sehingga kenikmatan kami akan menjadi kenikmatan seumur hidup, Tuhan.
di zaman hari ini, di zaman kerajaan yang akan datang, sampai zaman kekekalan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua kebenaran ini, bahwa kami memasuki pengalamannya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Haleluya. Selamat pagi, saudara Titi, saudara-saudari. Amin. Tuhan bisa.